Shalom jemaat yang terkasih. Puji nama Tuhan. Sungguh kasih yang Tuhan berikan begitu luar biasa. Kalau kita masih diberi kesempatan buat menyembah Dia, kita masih diberi kesempatan buat memuji Dia, itu semua karena kasih dan anugerah-Nya. Oleh sebab itu mari kita satukan hati, kita berdoa, kita menyembah Dia lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih karena urapan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan. Engkau perkenankan kami untuk kami boleh menyembah-Mu, kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, penyembahan kami menjadi sesuatu yang berharga yang kami persembahkan padamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu.
Biarlah pujian kami bisa menjadi sesuatu yang manis di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka Tuhan, terima kasih kami siap mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin saudara sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan yang begitu luar biasa dari teman-teman pemusik maupun pemimpin pujian. Dan sekarang mari kita akan siapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama lebih dulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk sebentar kami akan belajar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan kehendak-Mu, agar kami dapat menangkap dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau jadikan kami pelaku-pelaku firman. Dan tidak lupa kami juga berdoa untuk para pemimpin pujian, tim pemain musik dan lain sebagainya yang telah membantu kami dalam beribadah datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan memakai mereka dengan lebih dahsyat, lebih ajaib untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan ajak saudara belajar tentang ketekunan. Yes, ketekunan. Di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 dikatakan begini. Yakobus 5 ayat 10 sampai 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sekali lagi, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Ya, siapa mereka ini? Yaitu para nabi tadi ya.
mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kita tahu apa yang disediakan Tuhan pada akhirnya untuk Ayub, bukan? Tuhan kasih Ayub itu 2 kali lipat dari yang semula dimiliki. Dan ini dikutip, kisah itu disampaikan lagi oleh penulis kitab Yakobus. Kamu telah tahu tentang ketekunan Ayub dan apa yang disediakan oleh Tuhan kemudian bagi dia. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kata ketekunan itu penting sekali. Banyak orang dari antara kita adalah orang-orang yang sangat ahli dalam memulai, sangat pandai dalam memulai sesuatu. Ketika kita merasa sesuatu itu penting, maka seringkali timbul semangat dalam jiwa kita untuk melakukan sesuatu itu. Tetapi sayangnya seringkali banyak dari antara kita tidak bisa tekun dalam melakukan sesuatu itu. Saya beri contoh, saya mengenal seorang ibu, saudara. Ibu ini pernah operasi kista begitu ya. Dan ketika operasi kista sekaligus oleh dokter lemaknya diangkat. Karena kistanya juga menempel di lemak-lemak begitu ya. Lemaknya membuat lengket kistanya kalau nggak salah ceritanya. Di rahim kalau nggak salah. Juga di ususnya lengket-lengket. Dan sekalian oleh dokter yang mengoperasi pada waktu itu lemaknya diambil. Sekaligus kista lalu lemak juga diambil. Nah kemudian si ibu ini saudara menarik sekali. Pada waktu dia melihat lemaknya, dia kaget. Apalagi dia mendengar kisah dokternya bahwa operasi cukup susah. Karena kistanya lengket dengan lemak, lemaknya lengket dengan mana-mana begitu. Dan kemudian ibu ini tidak berapa lama kemudian setelah sembuh, setelah pulih, sangat getol sekali mengingatkan orang-orang di sekitarnya tentang bahaya lemak. Jadi kalau makan, lihat anaknya makan, lihat suaminya makan yang berlemak-lemak, dia selalu bilang, hati-hati loh, fat, lemak-lemak. Wah, jadi sangat semangat sekali untuk menjaga tubuh. Memulainya baik, saudara. Tetapi, ya bertahan kalau nggak salah hanya 6 bulan seingat saya ya. Dan sekarang sudah sukses gemuk lagi ibunya. Ya jadi saudara yang kasih tahu, itulah manusia. Kita seringkali adalah orang-orang yang memulai dengan baik segala sesuatu. Ketika kita tahu sesuatu itu penting, sesuatu itu berbahaya, kita punya komitmen untuk menghindari ataupun melakukan sesuatu itu. Tetapi seringkali kita tidak bisa tekun dalam melakukannya. Dan hanya mungkin bertahan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan setelah itu kita kembali lagi pada kebiasaan yang semula. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mengingatkan kepada kita hari ini tentang pentingnya ketekunan. Melakukan atau tekun untuk mengikut Tuhan. Tekun untuk berada dalam jalan Tuhan, apapun yang terjadi. Jangan sampai kita adalah orang-orang yang memulai dengan baik, tetapi tidak sanggup menyelesaikan dengan baik juga. Kita akan sia-sia nanti di tengah jalan berhenti, kita tidak sampai akhir, ya. Justru akhirnya sia-sia. Segala perjuangan kita akan sia-sia. Saya renungkan lebih dulu tentang mengapa sih secara umum orang bisa tekun. Mengapa secara umum orang itu bisa tekun? Yang pertama yang saya temukan, orang itu bisa tekun karena ada dorongan dari luar. Ada sesuatu yang mendorong dia. Baik itu lingkungan. Jadi dorongan dari luar itu terus menerus. Ada dorongan yang terus menerus dari luar. Misalnya lingkungan atau keadaan atau situasi atau seseorang. Ya, jadi ketika orang itu mulai kehilangan ketekunan, ketika ada orang lain yang terus mengingatkan, sangat mungkin sekali untuk orang itu kembali termotivasi untuk kembali tekun. Atau mungkin karena keadaan. Seorang anak yang mungkin karena keadaan orang tua tidak mampu dan orang tua sudah peringatkan, kalau kamu tidak belajar dengan baik, kalau kamu tidak dapat beasiswa, mama papa nggak bisa sekolahkan kamu. Wah, selama keadaan itu di depan matanya, itu akan mendorong dia untuk terus tekun belajar.
males bagaimana dia akan melawan. Karena apa? Dorongan dari luar begitu kuat. Baik itu dorongan berupa manusia, lewat nasihat-nasihat yang terus diberikan, atau mungkin situasi. Ya, situasinya sangat tidak memungkinkan untuk dia tidak tekun. Jadi dia mau tidak mau harus tekun. Karena ketekunan itu kadang-kadang lawannya adalah kemalasan. Jadi orang tuh seringkali suka tekun itu salah satunya lawannya kemalasan, kedua kebosanan. Jadi saudara jangan pikir kalau kita itu tekun, kita pasti menyukai apa yang kita tekuni. Belum tentu. Kadang-kadang kita akan sampai pada titik di mana kita sudah tidak lagi menyukai hal itu. Tetapi kalau orang tekun, dia akan terus kerjakan. Dia sudah gak lagi menyukai hal itu. Dia sudah bosan dengan hal itu. Dia sudah gak ada ketertarikan lagi dengan hal itu. Tetapi kalau tekun, kerjakan terus. Bosan tidak bosan, kerjakan. Malas tidak malas, kerjakan. Dan yang pertama, mengapa bisa seperti itu? Karena ada dorongan dari luar yang begitu kuat. Baik itu berupa keadaan situasi yang sangat berat, atau seseorang yang terus mengingatkan. Sehingga mau malas, karena orang yang mengingatkan itu terus mengingatkan dengan keras, bahkan ya, mau nggak mau tetap bisa tekun. Ya, jadi yang pertama itu dia, ada dorongan dari luar. Jadi faktor luar. Ya, mengapa orang bisa tekun? Karena ada faktor luar yang mendorong orang itu untuk bisa tekun. Yang kedua yang saya temukan adalah karena orang itu punya sifat yang keras, berkemauan kuat. Nah itu ya. Jadi pada dasarnya, mengapa seseorang bisa tekun? Pada dasarnya sifatnya memang adalah orang yang berkemauan kuat. Artinya ketika dia menginginkan sesuatu, dia sudah klik gitu ya, memutuskan sesuatu, dia akan sukar berubah. Dia akan lakukan. Memang itu sifatnya. Nah di sini kadang-kadang saudara ya, tentu kita lihat di dalam dunia ini ada orang-orang seperti itu kan ya, orang-orang yang berkemauan kuat. Kita sebut mereka berkemauan kuat, punya prinsip. Kalau kita lagi sepakat dengan mereka, dengan apa yang mereka kerjakan, dengan apa yang mereka pegang saat ini, ya, kita sebut mereka punya prinsip, kita sebut mereka berkemauan kuat. Tetapi ketika kita sedang nggak sepakat, seringkali kita ngomong bukan dia berkemauan kuat, bukan orang itu berkemauan kuat, tapi orang itu keras kepala. Jadi berkemauan kuat dan keras kepala itu sebetulnya kayak dua sisi mata uang yang sama. Ketika kita sepakat dengan prinsip yang dipegang orang itu, kita sebut orang itu punya prinsip, berkemauan kuat. Tapi kalau kita dalam posisi yang tidak sepakat dengan prinsip orang itu, kita sebut orang itu keras kepala, nggak bisa diomongi. Jadi kalau ada di antara saudara hari-hari ini, wanita-wanita atau pria-pria suka dengan pasangan saudara atau pacar saudara, laki-laki atau perempuan yang punya prinsip, jangan heran kalau suatu saat Anda akan terbentur dengan keras kepalanya dia. Anda akan merasa dia sangat keras kepala. Ketika mungkin terjadi perbedaan pendapat, dia juga akan pada dasarnya gini, karena itu sama. Intinya ya dia punya kemauan kuat. Hanya karena kita lagi sepakat dengan dia, maka kita sebutnya positif, punya kemauan kuat, punya prinsip. Tapi ketika kita tidak sepakat, ya kita berkata keras kepala. Contohnya Yesus. Yesus itu keras kepala atau punya prinsip? Bagi kita orang Kristen, Yesus itu punya prinsip. Yesus itu berkemauan kuat untuk kerajaan Allah bagi kita orang percaya. Tetapi coba bayangkan kalau saudara pada waktu itu menjadi saudara-saudara Yesus. Bayangkan kalau pada waktu itu saudara menjadi ahli Taurat, orang Farisi. Saudara tidak akan sebut Yesus seorang anak muda, seorang yang waktu itu Yesus termasuk muda ya. Memulai pelayanannya bagi orang Farisi, ahli Taurat, Yesus termasuk muda. Seorang anak muda yang menurut mereka pasti bukan punya prinsip, tapi keras kepala. Karena mereka tidak sepakat dengan apa yang dilakukan Yesus. Jadi paham di sini ya. Jadi kalau saudara
punya pasangan yang punya prinsip dan saudara senang dengan hal itu, saya harap saudara juga mampu menerima bahwa ketika suatu saat terjadi perbedaan, dia juga adalah orang yang akan keras kepala mempertahankan pendapatnya. Itulah sifatnya. Nah, seringkali orang-orang seperti ini bisa tekun. Karena memang pada dasarnya ketika orang ini punya kemauan, dia akan teguh, bisa disiplin begitu, bisa melawan segala kemalasannya, kebosanannya demi sesuatu yang dia pegang itu tadi. Ya, dia percayai, dia pegang, dia maui. Itulah sifatnya. Jadi yang pertama tadi ada dorongan dari luar, yang pertama dorongan dari dalam. Memang sifatnya seperti itu. Tapi saya juga mau ingatkan bagi saudara yang kalau saudara punya pasangan yang punya prinsip, berkemauan kuat, itu bagus juga ya, bukannya jelek, itu bagus. Tapi yang perlu saya ingatkan pada saudara adalah, saudara kalau punya pasangan seperti ini atau saudara adalah orang itu, maka saya ajak saudara untuk rajin-rajin baca Alkitab. Diarahkan kepada hal yang rohani. Mengapa penting? Kalau orang itu tidak cinta Tuhan, tidak diarahkan punya pikiran Kristus, suatu saat dia punya prinsip tidak sesuai firman, wah celaka saudara. Susah, sudah susah. Saudara mau katakan bagaimana, dia akan susah berubah. Tapi kalau dari awal sudah ditata, pikirannya terbiasa diwarnai oleh kebenaran firman, wah luar biasa. Ya. Ketika dia punya prinsip sesuai firman, wah hasilnya dahsyat ya. Bisa tekun dia melakukan hal itu. Nah, saudara yang terkasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, jadi secara umum menurut saya ada dua hal yang membuat orang bisa tekun. Yang pertama dorongan dari luar, yang kedua dorongan dari dalam. Nah, tadi kita sudah lihat, sekali lagi saya ingatkan dalam suratan Yakobus pasal yang kelima, kita diingatkan tentang pentingnya ketekunan. Tentunya hal di sini adalah ketekunan dalam melakukan firman. Hal ketekunan di sini adalah tekun melakukan firman, tekun mengikuti jalan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa tekun secara firman Tuhan? Bagaimana kita bisa tekun melakukan firman? Bagaimana bisa kita tekun dalam jalan Tuhan? Nah, ini sekarang yang perlu kita teliti bersama supaya kita bersama-sama bisa tekun. Bahkan tahun ini kita punya tema berdoa dan berjaga-jaga kan? Seberapa di antara saudara yang sudah tekun bersaat teduh? Nah ya, jadi sekarang kita akan lihat kalau sudah, waduh, iya ya awal-awal semangat, sekarang sudah mulai bolong-bolong, sudah mulai lobang-lobang ya. Kadang saat teduh, kadang tidak gitu. Nah saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya akan memberikan kebenaran firman bagi saudara tentang apa yang akan dapat membuat saudara tekun. Tidak jauh-jauh dari mengapa orang bisa tekun tadi ya, secara umum. Hampir sama, tetapi sekarang kita akan lihat secara rohani. Bagaimana bisa tekun? Yang pertama, milikilah komunitas yang baik. Saya ulangi, yang pertama, milikilah komunitas yang baik. Ini yang pertama untuk saudara bisa tekun. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau saudara punya komunitas, pada dasarnya itu adalah pergaulan yang buruk, pergaulan yang tidak rohani, maka itu sedikit banyak akan mempengaruhi jiwa saudara. Dan akan membuat saudara sukar tekun dalam hal yang rohani. Karena dorongan dari luar justru bukan dorongan yang rohani. Misalnya saudara punya teman-teman yang tidak rohani. Kalau minggu sukanya mancing misalnya. Saudara sedang belajar untuk tekun beribadah misalnya. Sukar. Ketika lagi mau ibadah, teman-teman justru bilang, nah gak usah ibadah dulu. Libur dulu, mancing dulu gitu ya. Udah senang-senang dulu. Tapi coba kalau lingkungannya rohani. Waduh. Saudara lagi males, ada yang SMS, ada yang chatting, ayo ke gereja bro, gitu kan? Tak jemput ya, waduh. Atau ada yang pagi-pagi kirim ayat misalnya. Atau saudara tentang lagi males saat teduh, tiba-tiba ada yang mengingatkan, ayo bro saat teduh, sudah saat teduh belum? Wah,
biasa karena komunitasnya rohani gitu. Komunitasnya bukan komunitas yang jasmani. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama untuk saudara bisa tekun dalam jalan Tuhan, tekun melakukan firman, apapun itu, yang pertama miliki komunitas yang rohani. Dorongan dari luar yang begitu kuat. Nah, itu yang pertama. Tadi ayatnya 1 Korintus 15 ayat 33. Juga nanti saudara baca ya, Amsal 13 ayat 20. Barang siapa bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak. Kalau saudara bergaul dengan orang bebal, saudara akan jadi malang. Karena pergaulan itu sangat mempengaruhi saudara. Dengan siapa saudara sering bergaul, dengan siapa saudara sering berbicara, itu akan menentukan karakter saudara. Ya, jadi miliki pergaulan yang baik. Untuk yang kedua, bagaimana saudara bisa tekun? Yang kedua, lebih hari belajar lebih dekat dengan Tuhan. Kalau tadi dorongan dari luar ya, dorongan dari luar gitu. Yang kedua adalah lewat Roh Kudus, dorongan dari dalam, yaitu lewat Roh Kudus yang dikaruniakan Allah dalam hati kita. Jadi yang kedua lewat apa? Roh Kudus. Saudara baca di rumah nanti Kisah Rasul 2 ayat 42. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, di mana jemaat mula-mula itu bisa bertekun luar biasa. Setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus di atas loteng Yerusalem, tekun loh mereka. Ya, dan sekarang kita akan baca satu ayat, Yehezkiel 36 ayat 27. Coba kita baca sekarang, Yehezkiel 36 ayat yang ke-27. Jadi sekali lagi, kalau yang tadi dari luar ya, miliki komunitas yang baik. Yang kedua adalah saudara mesti perlu Roh Kudus, karena yang bisa kerjakan itu Roh Kudus. Jadi deket-deketlah sama Tuhan, rajin-rajin saat teduh, nikmati waktu saat teduh itu, sungguh-sungguh ya, cari Tuhan. Coba Yehezkiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan tetap, dan maaf ini gak ada tetap, dan melakukannya, ya gak ada tetapnya ya. Jadi jelas ini, tapi ini adalah kalimat sambung. Jadi sekali lagi, kamu dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jelas sekali di sini. Yang kedua adalah lewat kerja kuasa Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan dalam hati kita. Saudara tidak bisa pungkiri bahwa saudara perlu Roh Kudus di dalam diri saudara. Karena itu rajin-rajinlah saat teduh. Ya, karena itu mulailah miliki komunitas yang rohani. Minimal komunitas yang membuat saudara itu bisa terdorong untuk rajin cari Tuhan, terdorong untuk bersaat teduh, terdorong untuk apa ya, menikmati hadirat Tuhan, menikmati saat bersama Tuhan, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Maka kemudian Roh yang sama itu akan memberikan dorongan dalam jiwa saudara untuk semakin tekun. Jadi kalau yang pertama tadi dorongan dari luar berupa komunitas yang baik, yang kedua adalah dari dalam Roh Kudus. Lewat bersaat teduh, karena itu miliki komunitas yang baik. Komunitas yang mengajak saudara, membawa saudara untuk bersaat teduh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi izinkan saya mengingatkan pada saudara, banyak dari antara kita adalah orang-orang yang memulai dengan baik. Tetapi hanya sedikit dari antara kita yang mampu mengakhiri dengan baik. Sedikit dari kita yang mampu tekun. Lebih banyak kita jatuh di tengah jalan dan tidak bangkit lagi. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan pada kita tentang ketekunan itu penting. Dan diambil contoh dari Ayub, yang dalam keadaan seberat apapun, dia tetap tekun kepada Tuhannya. Dan Alkitab ingatkan, Yakobus berkata, kamu tahu apa yang terjadi pada akhirnya dalam hidupnya.
Allah itu pengasih penyayang. Allah itu adil. Pada akhirnya Ayub menerima yang jauh lebih baik daripada apa yang pernah dimilikinya dahulu. Tapi untuk mencapai itu perlu ketekunan. Saudara, kalaupun suatu saat kita tidak menikmati, kita belum menikmati kemuliaan di dunia ini, di dalam dunia yang fana ini, ketahuilah bahwa setidaknya ada kemuliaan kekal, sesuatu kebaikan yang jauh lebih besar, yang kekal di kerajaan surga yang disiapkan oleh Tuhan bagi saya dan saudara. Karena itu tetap tekun. Saya tahu kondisi-kondisi hari ini begitu sukar, COVID-19. Sukar untuk tekun mungkin mencari Tuhan, karena pikiran saudara sudah hanya dipenuhi oleh pekerjaan yang semakin berat, keuangan yang semakin berat, masa depan yang tidak menentu, dan itu yang memenuhi saudara sehingga saudara sukar tekun mencari Tuhan. Tapi saya mau katakan hari ini, kembalilah tekun mencari Tuhan lebih dulu. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tidak bisa dibalik. Tekunlah mencari Tuhan lebih dulu. Jangan kalah oleh cara iblis. Iblis itu dari dulu, saudara, mau buat kita itu lupa sama Tuhan. Mau buat kita itu tidak tekun cari Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara membuat hidup kita semakin susah. Dia berharap dengan susahnya hidup kita lupa cari Tuhan. Iya, coba aja lihat pada waktu Israel di tanah Mesir. Apa kata Firaun? Bagaimana caranya supaya orang Israel tidak mikir tentang Tuhan-Tuhanan, tidak mikir ibadah, kasih pekerjaan yang lebih berat. Nah, kan gitu kata Firaun. Kasih perberat kerjaan mereka. Demikian juga sampai sekarang iblis itu. Bagaimana cara supaya saudara lupa Tuhan dan membuat saudara semakin terpuruk? Atau mungkin dengan tipuan yang lebih istimewa lagi. Wah ya. Bagaimana tipuan yang lebih istimewa? Saudara dibuat hidup semakin susah, sehingga saudara semakin berjuang untuk hidup sampai lupa Tuhan, lalu saudara dibuat sukses. Wah, ini lebih bahaya. Saudara kemudian akan lalu berkata, oh ternyata dengan bekerja lebih keras, saya kurangi waktu buat Tuhan, lebih banyak waktu untuk bekerja, saya bisa sukses. Dan pada detik itu lebih sukar lagi itu tipuannya. Masih mending-mending kalau saudara sudah kerja tapi tetap berat. Mungkin saudara hari ini merasakan seperti itu ya. Saudara sudah kurangi waktu saat teduh, saudara sudah kurangi waktu doa untuk bekerja lebih keras, tapi hidupmu nggak lebih baik lagi. Itu masih mending, saudara. Setidaknya masih ada harapan bagi saudara untuk saya ingatkan. Ayo balik pada Tuhan, berharap sama Tuhan saja. Yang lebih berat adalah kalau itu tadi, saudara sudah kurangi waktu untuk Tuhan, dan kemudian iblis dengan licik membuat saudara berhasil lewat kerja keras saudara. Wah, itu biasanya sudah habis itu nggak mau balik biasanya. Udah, karena merasa ya saya tuh cukup, buktinya memang kerja keras saya yang menyelamatkan saya, bukan Tuhan. Wah, ini cilaka sudah. Ya, saya berharap kita tidak kemakan tipuan iblis, tapi kita tetap mampu bertekun kepada Tuhan sampai akhirnya. Ingat, hidup ini bukan hanya tentang masalah makan, minum, masa depan di dunia ini. Tapi hidup ini adalah untuk sampai menjelang pada kekekalan. Jangan sampai tertipu oleh iblis. Tekunlah sampai akhir. Percayalah sampai akhir. Tekunlah melakukan firman sampai akhir. Jangan hanya menjadi orang yang memulai dengan baik, tapi mari kita menjadi orang yang mampu tekun sampai akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan lebih dulu, sebelum masuk dalam doa firman Tuhan, kita akan menerima perjamuan suci. Bapak ibu saudara bisa siapkan roti atau crackers atau apapun, tidak masalah, yang penting imannya ya. Dan kemudian saudara bisa sediakan juga anggur kalau ada, kalau tidak ada tidak apa-apa, pakai sirup atau pakai apapun lah, air putih pun tidak masalah kalau memang tidak ada sama sekali, atau teh ya. Yang penting sekarang saudara akan imani bahwa yang ada di tangan saudara adalah benar-benar, ketika nanti doakan, kita terima dengan iman, ini adalah benar-benar tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat tubuh Tuhan, roti di tangan kanan, angkat lebih tinggi daripada kepala kita.
Dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkanlah firman Tuhan. Apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang mari kita angkat cawan anggur perjamuan di tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita kalau bisa. Dan kita tetap berdoa. Percayalah bahwa ada kuasa dalam tubuh dan darah Tuhan. Sakit jasmani, sakit rohani, apapun itu kecil di mata Tuhan. Dan ketahuilah bahwa lebih daripada itu, ketika tubuh dan darahnya saudara terima dengan sungguh-sungguh, maka saudara memiliki hidup di dalam diri saudara dan saya. Hidup yang berkualitas. Itulah hidup Yesus yang akan sekiranya semakin nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita akan terima bersama dengan iman. Kita dengarkan pemberitaan firman Tuhan yang saya akan bacakan. Dan sesudah itu ia mengambil cawan lalu mengucap syukur atasnya dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya lewat tubuh dan darahmu, kehidupanmu semakin ada dalam hidup kami Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang terikat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami jasmani dan rohani, mengembalikan kami untuk berpandangan memandang kepada kekekalan. Biarlah hidup Yesus semakin ada dalam kehidupan kami, dan hidup kami semakin kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Berkati setiap sidang jemaat-Mu kami semuanya yang sudah menerima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ada kuasa dalam perjamuan suci ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.